kisah tentang seekor unta yang melahirkan seorang anak manusia, dan pada hari raya Idul Fitri, ia mengungkap rahasia di depan seluruh desa yang membuat semua orang terpana. Mengetahui kebenaran cerita ini akan membuat bulu kuduk Anda merinding. Apa sebenarnya rahasia unta itu? Siapa anak itu? Dan mengapa hari raya Idul Fitri berubah menjadi kenyataan yang mengerikan? Cerita ini bukan hanya tentang kesesatan sebuah desa, tetapi juga tentang hubungan yang terjerat dalam badai kepercayaan dan kebodohan. Ini adalah kisah tentang hati yang hancur di antara kebenaran dan kebohongan, lalu bersatu kembali dengan cahaya petunjuk. Cerita ini adalah tentang cinta, kepercayaan, dan taubat yang akan mengubah kegelapan desa menjadi cahaya. Mominpur adalah sebuah desa kecil yang terletak di kaki pegunungan. Di tengah desa, di sebuah lapangan terbuka, seekor unta yang megah sedang duduk. Di lehernya tergantung kalung bunga warna-warni. Lehernya diolesi dengan parfum yang harum, dan di depannya tersaji berbagai tumpukan makanan lezat dengan penuh hormat. Ada yang membawakan biryani yang lezat, daging panggang, puding susu kir, puri yang berlumuran mentega ghee, manisan yang direndam air mawar, hingga jalebi yang dicelupkan ke dalam madu. Seolah-olah ini bukan unta biasa, melainkan meja makan seorang sultan yang sedang ditata. Anak-anak, wanita dan pria, semua membungkuk di depan unta itu. Ada yang mencium kakinya, ada yang mengelus dahinya sambil meminta doa. Ada yang bersujud di tanah tempat ia berpijak. Unta Baba, kasihanilah kami, hilangkan kesulitan kami. Seorang wanita tua yang wajahnya menunjukkan kelelahan hidup sekaligus binar keyakinan, berteriak sambil memukul dada. Unta ini bukan hewan biasa. Dia adalah wali kita. Dia adalah sesuatu yang suci bagi kita. Rumput, gula batu, sari mawar, dan bunga warna-warni, semuanya dipersembahkan di depan unta. Setiap orang ingin agar persembahan yang mereka bawa disukai oleh unta Baba. Mominpur kini telah menjadi tempat di mana orang-orang tenggelam dalam kepercayaan buta. Jauh dari agama, tidak mengenal Al-Quran, dan ketidaktahuan akan ilmu adalah identitas tempat ini. Bagi mereka, unta ini bukan lagi sekedar hewan, melainkan pusat keyakinan mereka. Di tengah kerumunan itu, seorang wanita tampak menonjol. Nurjahan, wanita cantik berusia 28 tahun yang wajahnya memiliki cahaya alami. Namun di matanya, tersembunyi rasa sakit yang dalam. Hidup Nurjahan tidaklah mudah. Bertahun-tahun keinginan untuk memiliki keturunan telah menghancurkannya. Suaminya Aslam adalah seorang petani pekerja keras yang sangat mencintai Nurjahan. Namun karena tidak adanya anak, jarak yang sunyi muncul di antara mereka berdua. Aslam ingin Nurjahan keluar dari kepercayaan buta ini, tetapi ia tidak ingin menyakiti perasaannya. Nurjahan percaya bahwa unta Babalah yang akan menabulkan doanya. Di tangannya ada sebuah nampan besar berisi biryani yang harum, potongan daging yang berair, nasi yang harum, dan lapisan bawang goreng keemasan di atasnya. Mungkin belum pernah ada biryani seperti itu dibuat di desa sebelumnya. Nurjahan mendekati unta dengan langkah perlahan. Orang-orang memberinya jalan, seolah mereka tahu bahwa biryani ini khusus untuk unta Baba. Ia meletakkan nampan di depan unta dengan binar mata dan badai keyakinan di hatinya. Kemudian ia membungkuk dekat unta dan berkata dengan suara pelan, "Unta Baba, terima kasih telah berbelas kasih kepada kami. Karena Anda, harapan akan kedamaian di rumah saya masih ada. Kabulkan doa saya. Biarkan tawa anak-anak bergema di halaman rumah saya." Suaranya memiliki perpaduan unik antara penderitaan dan keyakinan. Aslam yang berdiri jauh sedang memperhatikan istrinya. Hatinya hancur, namun ia tetap diam. Ia merasa bahwa keyakinan Nurjahan ini semakin menjauhkannya dari suaminya. Karakter lain di Mominpur adalah Alia.
adik perempuan Nurjahan yang merupakan satu-satunya guru di desa itu. Hubungan Alia dan Nurjahan sangat dalam. Saat kecil, mereka berdua seperti bayangan satu sama lain. Namun keyakinan pada unta baba telah membangun dinding di antara mereka. Alia adalah seorang hafizah Al-Quran dan memiliki pemahaman agama. Ia sering mencoba menasihati Nurjahan, namun keyakinan Nurjahan dan diamnya Aslam membuatnya putus asa. Alia juga memiliki hubungan dengan sepupunya Imran yang merupakan kepala desa. Imran adalah pengikut terbesar unta baba dan mendorong kepercayaan buta ini di desa. Imran dan Alia adalah teman dekat sejak kecil. Namun kebodohan Imran telah meretakkan hubungan mereka. Alia ingin Imran kembali ke jalan kebenaran, namun Imran mengabaikan kata-katanya. Ada juga Safia, sahabat kecil Alia yang merupakan seorang anak yatim piatu. Orang tua Safia meninggal dunia saat ia masih kecil dan Alia lah satu-satunya tumpuannya. Hubungan mereka seperti saudara. Safia juga seorang hafizah Al-Quran dan menganggap pemujaan terhadap unta itu salah. Namun karena takut pada desa, ia tetap diam. Ia ingin mengakhiri kesesatan ini bersama Alia. Namun kepemimpinan Imran dan keyakinan Nurjahan membuatnya tak berdaya. Di tengah kerumunan, suasana semakin mencekam. Beberapa orang berkata amin. Beberapa wanita bergoyang seolah-olah melihat unta itu membawa mereka berkeliling surga. Semoga perlindungan unta baba tetap ada. Berkat doanya anak saya sembuh. Berkat pandangannya desa ini mendapat berkah. Suara-suara bergema seolah-olah itu adalah sebuah makam keramat. Namun kenyataannya itu hanyalah seekor hewan yang oleh penduduk desa dianggap setara dengan Tuhan. Tapi semua ini tidak akan berlangsung lama. Sebuah rahasia akan segera terungkap di momen pur yang akan mengguncang setiap hati. Apa misteri yang membuat unta ini dianggap Tuhan di desa tersebut? Dan apa yang akan terjadi ketika pada hari raya Idul Fitri rahasia ini terbongkar? Cerita ini bukan hanya tentang unta, tetapi juga tentang hubungan yang terbakar dalam api kebodohan. Cinta Nurjahan dan Aslam, persaudaraan Nurjahan dan Alia, persahabatan Alia dan Imran yang hancur, hubungan Safia dan Alia, serta kebenaran tentang anak yang tidak dikenal, semuanya terkait dengan rahasia ini. Beberapa hari kemudian, pembicaraan tentang unta baba ada di setiap lidah. Hubungan Nurjahan dan Aslam terjerat di sekitar kepercayaan buta ini. Aslam yakin akan kesetiaan istrinya, namun hatinya berkali-kali mengatakan bahwa ini semua salah. Ia terjaga di malam hari, memikirkan cara mengeluarkan istrinya dari kesesatan ini. Ia ingin mengatakan pada Nurjahan bahwa cinta mereka saja sudah cukup, namun takut menyakiti keyakinannya. Di sisi lain, Alia sedih melihat Nurjahan dan ingin ia kembali ke jalan agama. Namun tekanan penduduk desa dan Imran memaksanya diam. Alia dan Safia sering membicarakan kesesatan ini di malam hari. Safia berkata, adalah tugas kita untuk menyelamatkan persahabatan kita dan kakakmu. Tapi Alia menjawab, bagaimana menjelaskan pada Kak Imran, aku percaya padanya. Dia di jalan yang salah, tapi hatinya bersih. Sementara itu, seorang kakek tua yang syalih datang ke desa. Berpakaian putih, membawa tongkat kayu, dan wajahnya memancarkan cahaya iman. Namanya Haji Yunus. Beliau adalah pengembara yang membawa pesan agama. Berjalan di jalan desa yang berdebu, beliau melihat seorang pemuda dan bertanya dengan lembut, "Nak, apakah ada masjid di sini? Saya ingin beristirahat sebentar sebelum melanjutkan perjalanan." Pemuda itu menjawab sambil tertawa, "Masjid itu sudah tua dan rusak. Sekarang hanya ada tempat suci unta baba. Anda bisa pergi ke sana." Wajah Haji Yunus menjadi sedih.
Nama unta Baba menjadi pertanyaan di hatinya. Beliau diam dan terus berjalan. Duduk di bawah naungan pohon, beliau berpikir, kesesatan apa yang menjerat orang-orang ini? Lalu, sambil bertanya pada penduduk desa, beliau berjalan menuju tempat unta Baba. Pemandangan di sana membuat hatinya bergetar. Di depan unta biasa, terdapat tumpukan makanan, kalung bunga, dan orang-orang yang bersujud. Nur Jahan ada di sana dengan nampannya, dan Aslam berdiri jauh melihat istrinya. Alia berdiri di pinggir kerumunan dengan kesedihan di matanya. Imran merasa bangga melihat kerumunan sebagai kepala desa. Safia juga ada di sana, namun menundukkan pandangannya. Haji Yunus bertanya pada seorang wanita, "Nak, apa semua ini? Mengapa hewan ini dipuja seperti ini?" Wanita itu marah. "Hei orang tua, siapa kamu berani menyebut unta Baba kami sebagai hewan? Dia adalah wali kami. Berkat keberkahannya, rumah kami bercahaya. Kamu melakukan penghinaan. Pergi dari sini." Nur Jahan menundukkan kepala mendengar itu. Ia merasa tidak enak, tapi diam karena takut pada Imran. Aslam ingin bicara, namun keberadaan Imran membuatnya diam. Alia melihat Haji Yunus, dan muncul harapan di matanya. Safia memegang tangan Alia dan berbisik, "Kakek ini adalah harapan kita." Hati Haji Yunus terluka, namun beliau tetap tenang. Beliau tahu ketika kebodohan menjadi keyakinan, sulit untuk memperbaikinya. Saat hendak pergi, suara lembut terdengar dari belakang. "Kakek." Beliau menoleh dan melihat Safia. "Saya Safia. Jangan masukkan kata-kata wanita tadi ke hati. Jika kakek berkenan, datanglah ke rumah saya untuk makan dan istirahat." Haji Yunus tersenyum dan ikut bersamanya. Di rumah Safia yang sederhana namun bersih, beliau makan roti, dal, dan lasi. Lalu bertanya, "Nak, apa sebenarnya urusan pemujaan unta ini? Agama apa ini?" Safia menarik napas panjang dan berkata, "Kakek, saya seorang hafizah Al-Quran. Saya tahu ini syirik dan kesesatan. Tapi orang desa tidak mau mendengar. Sahabat saya Alia juga sedih melihat ini. Tapi kakaknya Nur Jahan dan saudaranya Imran adalah pemimpin kebodohan ini. Saya tidak ingin kehilangan Alia. Tapi kesesatan ini menakutkan saya." "Apakah ini selalu terjadi?" tanya Haji Yunus. Safia menggeleng dan berkata, "Tidak kakek, ini dimulai setelah sebuah kejadian yang membuat unta ini dianggap Tuhan oleh penduduk desa. Itu terjadi beberapa tahun lalu. Dulu unta ini biasa saja. Penduduk Mominpur tidak mengenal agama. Bahkan kewajiban kurban diabaikan. Lalu datanglah orang salih ke desa, Hakim Yasir. Beliau berilmu dan taat. Orang-orang menghormatinya. Pak Yasir membawa unta cantik untuk kurban. Nur Jahan berobat padanya untuk mendapatkan keturunan, dan Pak Yasir meyakinkannya bahwa doanya pasti dikabulkan. Nur Jahan dan Aslam menganggap beliau seperti orang tua sendiri. Imran juga menghormatinya, namun keyakinannya selalu condong pada tahayul. Alia yang merupakan murid Pak Yasir mengerti agama dari ajaran beliau. Safia juga terkesan padanya. Namun sebelum kurban, kejadian menyedihkan terjadi. Seorang pencuri bernama Rashid masuk ke rumah Pak Yasir untuk mencuri unta. Rashid adalah orang miskin yang butuh uang untuk mengobati anaknya yang sakit. Ia telah menculik seorang anak dari keluarga kaya untuk meminta tebusan. Saat masuk ke rumah Pak Yasir, beliau mencoba menghalanginya. Karena takut, Rashid menyuntikkan racun ke tubuh Pak Yasir hingga beliau wafat. Saat Rashid membawa unta, penduduk lewat. Rashid ketakutan dan melarikan diri meninggalkan anak itu di sana. Unta yang setia pada Pak Yasir mulai berteriak kesakitan, seolah meratapi pemiliknya. Saat itu Nur Jahan sampai di sana. Ia melihat anak kecil tergeletak berlumuran darah. Ada luka di kaki unta,
yang mungkin terkena saat Rashid kabur. Hati Nurjahan luluh melihat anak itu. Keinginan bertahun-tahun untuk punya anak membuatnya buta. Ia langsung mengumumkan anak ini dilahirkan oleh unta. Imran yang ada di sana mendukung hal itu. Penduduk desa yang bodoh menganggapnya mukjizat. Unta ini bukan hewan biasa, ini tanda dari Tuhan. Sejak saat itulah kesesatan dimulai. Kuburan Pak Yasir dijadikan makam keramat. Bunga, kain penutup, dan persembahan diberikan pada unta. Nurjahan mengambil anak itu dan menanggapnya anak sendiri. Aslam menentang, tapi diam melihat kebahagiaan Nurjahan. Alia mencoba menasihati, tapi Imran membungkamnya. Safia yang menjadi saksi hanya bisa diam menahan pedih. Sekarang orang-orang bersujud pada unta. Safia berkata sedih, "Kakek, ini puncak kebodohan." Haji Yunus berkata, "Nak, jangan khawatir. Agama Allah akan mengubah kegelapan menjadi cahaya. Hubungan bisa retak, tapi petunjuk akan menyatukannya kembali." Idul Adha mendekat, tapi desa sepi. Tak ada keramaian pasar atau kebahagiaan kurban. Nurjahan bahagia dengan anaknya, namun Aslam gelisah. Ia ingin anaknya adalah anak kandungnya sendiri, bukan hasil kesesatan. Ia mencoba bicara pada Nurjahan, namun terhenti melihat keyakinan di matanya. Alia sedih melihat kakaknya. Ia bertemu Safia dan berkata, "Aku tak mau kehilangan kakakku, tapi ini salah. Bagaimana menjelaskan pada Kak Imran?" Safia memegang tangannya. "Alia, kebenaran akan muncul. Kita harus percaya Haji Yunus." Haji Yunus mengumpulkan warga di lapangan dan berseru, "Wahai penduduk Momingpur, Idul Adha akan datang. Rasulullah memerintahkan kurban bagi yang mampu. Ini sunnah Ibrahim, jalan ridha Allah." Orang-orang marah. Imran memimpin. Dia ingin membuat unta baba marah. Dia menyesatkan kita. Beberapa orang mendekati Haji Yunus, namun beliau tenang sambil berdoa. Nurjahan mendukung Imran, namun hatinya mulai ragu. Aslam memegang tangan Nurjahan. "Nur, pikirkanlah. Mungkinkah ini benar?" Nurjahan menunduk. Alia dan Safia berharap. Suatu hari Haji Yunus duduk di bawah pohon, ketika seorang pemuda asing datang dengan wajah lelah dan penuh penyesalan. "Kakek, apakah Anda tahu di mana Pak Yasir tinggal?" Haji Yunus terkejut. "Siapa kamu?" Pemuda itu menunduk. "Saya Rashid, pencuri yang membunuh Pak Yasir 7 tahun lalu. Ada anak yang saya culik dan saya tinggalkan di sini karena takut. Saya sudah menjalani hukuman penjara, tapi beban hati tidak hilang. Saya datang mencari anak itu." Rashid bercerita bahwa anaknya sendiri sudah sembuh, namun istrinya selalu mencelanya karena telah memisahkan ibu dan anak lain. Haji Yunus membawanya ke depan penduduk desa. Rashid mengungkap kebenaran, tapi Imran dan warga marah. Nurjahan berteriak, "Dia bohong. Dia menghina unta baba." Imran memerintahkan Rashid diusir. Alia mencoba mencegah tapi gagal. Aslam berkata pada Nurjahan, "Beranilah mendengar kebenaran." Nurjahan hancur tapi diam karena takut kehilangan anak itu. Pagi hari raya Idul Adha, penduduk berkumpul di sekitar unta. Nurjahan memeluk anak itu. Aslam di sampingnya. Alia dan Safia di kerumunan. Imran di depan sedang mengalungkan bunga pada unta. Tiba-tiba, unta itu mengeluarkan suara keras. Lalu atas izin Allah, hewan itu berbicara. "Wahai penduduk Mominpur, aku adalah makhluk yang tak bisa bicara. Kalian menjadikanku Tuhan dan melupakan Allah yang menciptakanku. Keluarlah dari syirik." Mata Imran terbelalak. Jantung Nurjahan berdegup kencang. Aslam memegang tangannya. Alia dan Safia berpelukan. Orang-orang menangis dan bertaubat. Nurjahan sambil menangis menyerahkan anak itu kepada Rashid dan berkata, "Ini adalah amanah Allah." Ia menatap Aslam dan berkata, "Maafkan aku salah."
Aslam memeluknya dan berkata, "Kita akan memulai hidup baru bersama." Alia berkata pada Imran, "Kak, terimalah kebenaran." Imran menunduk dan bertaubat. Hari itu di desa terjadi kurban. Bukan hanya kurban hewan, tapi juga kurban atas kebodohan dan syirik. Matahari baru terbit di Mominkur, membawa cahaya petunjuk dan ilmu. Cinta Nurjahan dan Aslam bersemi kembali. Persahabatan Alia dan Safia semakin kuat. Imran mengakui kesalahannya dan memimpin desa ke jalan petunjuk. Ingatlah, hanya Allah yang Maha Pengabul hajat. Di desa Gunung Mulia yang terpencil, penduduknya terjebak dalam klinik. Mereka memuja seekor unta keramat yang diyakini bisa mengabulkan doa. Nuraini, yang sudah lama tidak punya anak, sangat memuja unta ini, karena ia menemukan seorang anak kecil di samping unta tersebut bertahun-tahun lalu, dan mengira unta itu melahirkannya. Kebenaran terungkap saat Haji Yunus datang dan membawa Rashid, mantan pencuri yang mengaku bahwa anak itu adalah hasil penculikan yang ia tinggalkan, karena takut setelah membunuh Kiai Yasir. Puncaknya, pada hari Idul Adha, atas izin Allah, unta tersebut berbicara dan menegur penduduk desa atas kesyirikan mereka. Penduduk desa akhirnya beraubat. Indra sang kepala desa menyadari kesalahannya, dan Nuraini serta Soleh memulai hidup baru dengan keimanan yang benar. Pelajaran: cerita ini mengingatkan kita untuk tidak terjebak dalam tahayul dan syirik, serta selalu menyandarkan harapan hanya kepada Allah Aswahadana.